Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, pemuda-pemudi remaja yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah minggu Advent pertama. Kami juga mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Di minggu Advent pertama ini kita boleh bersukacita karena tangan Tuhan yang senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan kita. Marilah kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan di minggu Advent pertama ini menyapa kita dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya. Marilah kita semua mendengar dengan baik. Demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Dengan demikian juga, jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena ini menjadi kesempatan pertama sekali bagi kami melayani di GKP Jemaat Khusus kali ini. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Pendeta Lena Kristina Murusimbolon. Saya ditempatkan melayani di GKPI Jemaat Khusus Marindal. GKPI Marindal yang terletak di Jalan Kongsi Gang Bahagia, dan suami saya David Tambunang, dan Tuhan sudah mengaruniakan kami 2 orang anak laki-laki. Yang pertama anak saya kelas 3 SMP, dan yang nomor 2 anak saya kelas 4 SD. Ya, demikianlah sedikit perkenalan dari kami. Bapak Ibu, terima kasih kepada jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak Pendeta dan juga segenap majelis yang memperkenankan kami untuk dapat memberitakan firman Tuhan di minggu Advent pertama ini di tengah-tengah jemaat sampah ini. Terpujilah nama Tuhan. Di minggu Advent pertama ini, Tuhan menyapa kita dalam terang tema berjaga-jaga
dan berdoa senantiasa. Beberapa hari yang lalu ketika kita disibukkan dengan persiapan untuk nyoblos pilkada, kita juga ikut digemparkan dengan kejadian yang membuat kita menjadi sedih hati, yaitu bencana banjir ya Bapak Ibu. Di GKPI Cimatus Marindal sendiri ada 5 warga jemaat kami yang terkena musibah banjir ini, bahkan sampai hampir rumah mereka itu terendam dan mereka harus manjat di atap rumah untuk menunggu tim SAR datang menolong mereka. Itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi sedih gitu ya, karena di tengah pesta pilkada tapi beberapa warga jemaat bahkan daerah Deli Serdang dan Kota Medan harus dilanda banjir yang membuat mungkin beberapa TPS juga mengalami kendala ya, sehingga pencoblosan mengalami kendala atau diundur. Hal itu sejalan saya pikir dengan apa yang mau dikatakan firman Tuhan di saat Minggu Advent pertama ini, bahwa dikatakan di ayat yang ke-25. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi membaca bersama-sama ayatnya yang ke-25. Kita baca bersama 1, 2 ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi masa-masa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang. Tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang, dan katanya juga deru dan gelora laut. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita di Minggu Advent? Karena di Minggu Advent ini, di minggu pertama ini, seruan kepada kita adalah tentang pengharapan. Karena Advent sendiri, ketika kita memasuki Minggu Advent, kita berarti dipersiapkan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Saya sangat diberkati ketika masuk ke gereja ini dengan dekorasi yang sangat indah gitu ya. Terima kasih untuk tim dekorasi ya. Saya sangat diberkati ya, dan punya inspirasi juga untuk bisa menambahkan di gereja kami ya. Ya, sangat luar biasa dengan nuansa biru putih ya. Biru putih ya, sungguh membuat kita lebih didekatkan lagi kepada penantian akan kedatangan Kristus. Walaupun tentu dalam bulan Desember ini juga kita akan bergembira karena kita akan merayakan Natal. Akan ada banyak sekali perayaan Natal. Hari ini saja sudah berlomba-lomba Natal STM. Gak tahu saya kalau di daerah Sampal ini, tapi di daerah Marindal hampir beberapa STM itu sudah mulai merayakan Natal di Minggu Advent pertama. Ya, sudah mempersiapkan bagaimana semangat Natal itu sudah dimulai di Minggu Advent pertama ini. Tetapi apa yang mau dikatakan firman Tuhan di Minggu Advent ketika kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan ini? Bencana banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu, maka dikatakan di sini kalau kita bisa merenungkan apa yang terjadi, dikatakan juga di dalam ayat 25 bahwa ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan alam semesta, bahwa ternyata manusia dengan kecerdasannya, dengan kehebatannya, dengan kecanggihannya, tetapi ternyata manusia tidak memiliki apa Bapak Ibu? Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam semesta. BMKG bisa mengeluarkan perkiraan cuaca, tapi dia tidak bisa mengendalikan alam semesta ini. Ya, bagaimana jalan ke Simulangit harus apa? Terputus. Banyak korban jiwa di sana, terjadi longsor, ya, terjadi banjir. Maka manusia diperhadapkan dengan satu perenungan bahwa kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan alam sekitar kita.
Yang sering dilakukan manusia justru adalah merusak bagaimana sesungguhnya hutan ya di daerah Tanah Karo sana, di daerah Brastagi sana seharusnya itu menjadi tempat di mana ketika air hujan begitu sangat deras ya ada hutan yang bisa menahan ketika seharusnya terjadi longsor, tapi ternyata itu membuat ya bagaimana banjir dari daerah yang tinggi sampai ke daerah yang diseberangi sehingga terjadi banjir. Ya, kenapa mungkin terjadi kerusakan ya penebangan hutan secara liar di sana? Ya, tetapi kalau kita bisa mengkaitkannya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa tanda-tanda akan hari Tuhan itu, tanda-tanda akan kedatangan anak manusia itu, ya bahwa matahari, bulan dan bintang, deru dan gelora laut, ya semua orang akan takut. Ya, banjir nggak kenal namanya ini perumahan orang elit, maka nggak masuk banjirnya ke sana, gitu ya. Oh ini perumahan orang susah, ini rakyat jelata, maka banjir hanya menerpa perumahan rakyat jelata. Tidak, ya. Bahwa ketika banjir itu melanda, baik itu perumahan orang elit, kalangan orang elit maupun rakyat jelata, dia tetap kena musibah banjir. Ya, apa yang mau dikatakan bahwa memang manusia tidak memiliki kuasa atas itu, tapi siapa yang berkuasa atas gelora laut? Siapa yang berkuasa atas air? Siapa yang berkuasa atas bintang, bulan dan matahari? Tuhan, Dialah penguasa jagat raya ini. Dialah sang penguasa yang mengendalikan alam semesta ini. Semua berada dalam kendali kuasa tangan Tuhan. Kan dikatakan ketika akhir zaman ya tanda-tanda akan kedatangan anak manusia itu katanya akan terjadi ya di ayat yang ke-26, orang akan mati ketakutan, ya orang akan bingung terhadap tanda-tanda akhir zaman. Ya bagaimana dengan terjadinya banjir, dengan terjadinya longsor, takut nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, maka ada himbauan tidak boleh kemana-mana untuk saat ini. Hindari apa katanya? Hindari wisata alam, apalagi yang berkaitan dengan wisata air, sungai. Ya, kenapa? Karena bisa terjadi longsor ataupun banjir kiriman. Ya, itu untuk dihindari. Ada ketakutan, ada kebingungan. Ya, ketika orang mau berlibur, orang ada uang, tapi tidak bisa berlibur di wisata alam karena ada himbauan untuk menghindari bepergian karena cuaca yang ekstrim dan bisa kemungkinan terjadi longsor dan sebagainya. Maka bila terjadi ketakutan dan kebingungan, ya bagaimana hal ini mencerminkan ketidakmampuan manusia untuk mengatasi kekuatan alam dan krisis yang tak terduga. Ya, dan bagaimana juga deru dan gelora laut itu juga melambangkan kekacauan dan kehancuran sebagai bentuk penghakiman Allah atas dosa manusia. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Yang dikatakan juga adalah tentang kedatangan Kristus, bahwa Dia akan datang kembali. Apa yang dikatakan Yesus tentang kedatangannya, ayat 29 dikatakan tentang perumpamaan pohon ara. Ya, bahwa kedatangan Yesus itu diumpamakan seperti perumpamaan pohon ara. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Apa yang mau dikatakan? Bahwa pohon ara itu katanya bila sudah bertunas, berarti kamu tahu bahwa dengan sendirinya musim panas sudah dekat. Ya, kalau di daerah kita ada musim apa? Musim hujan, gitu ya. Maka apa yang mau dikatakan dari firman Tuhan ini itu adalah berbicara bahwa kalau musim itu pasti biasanya kalau udah ber itu musim hujan. Ya, maka sedia payung sebelum hujan. Ya, artinya musim hujan itu pasti akan terjadi.
pasti. Seperti musim itu pasti akan datang, yaitu musim hujan. Ya, maka siap-siap kita kalau sudah memasuki bulan Desember seperti ini, ya, karena musim hujan, maka kedatangan Kristus itu pasti. Bila kedatangannya itu pasti, maka apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia? Apa yang harus kita lakukan kalau kedatangan Tuhan itu pasti, Bapak Ibu? Di minggu Advent ini kita diajar untuk merenungkan bahwa kalau kedatangan Kristus itu pasti, dan kedatangannya itu juga katanya akan tiba, ya, sehingga kita disuruh untuk berjaga-jaga, katanya, bahwa kedatangannya yang pasti dan kita diajar untuk berjaga-jaga. Kita diingatkan untuk mempersiapkan diri kita. Ya, ternyata waktu banjir akan datang itu di beberapa warga jemaat yang terkena banjir sudah ada apa? Sudah ada tanda-tanda. Ya, jadi mereka sudah mempersiapkan diri sebenarnya. Nah, tetapi mereka tidak menyangka itu begitu cepat. Ya, sehingga apa yang bisa dipelajari dari alam semesta ini tentang kedatangan Tuhan, bahwa memang kedatangan Kristus itu datang secara apa? Secara tiba-tiba, tapi dia sudah memberikan tanda-tanda yang dikatakan Kristus. Maka kita disuruh berjaga-jaga, bersiap-siap, karena kedatangan Kristus itu seperti apa katanya? Seperti datangnya pencuri. Ya, waktu kami melayani di GKPI Belawan 2, kami tinggal beberapa hari di Sicanang. Itu kami datang 1 hari masih di Sicanang. Ya, ternyata malam harinya, hari ini nyampe begitu ya menginap. Kami tidur bersama dengan keluarga besar kami yang mendampingi kami, Bapak Ibu. Ternyata malamnya itu terjadi apa? Ya, kebongkaran. Ya, kami tidak menyangka baru datang dan keluarga itu sangat ramai di rumah, gitu ya. Tapi bisa pintu belakang itu dibongkar sama maling. Ya, kita pikir karena baru datang dan rumah ramai, begitu ya. Tapi memang pencuri itu datang nggak pernah kasih pengumuman, karena baru datang nanti malam aku mencuri rumahmu. Ada nggak Bapak Ibu? Ada kan? Pencuri itu datang dan dia nggak kasih nggak kasih pengumuman. Tapi orang di sekitar yang tinggal di Sicanang udah bilang, pendeta di Sicanang ini hati-hati ya, berjaga-jaga, karena di sini rawan pencurian. Itu di zaman saya waktu dulu ya, waktu saya melayani di tahun 2013. Jadi sudah ada apa seharusnya? Persiapan, karena itu daerah rawan pencuri, gitu ya, sehingga terjadilah kebongkaran itu. Ya. Maka kedatangan Kristus katanya, kedatangannya itu pasti dan bisa diibaratkan seperti kedatangan pencuri yang tidak memberikan pengumuman, ya, dan dia datang secara tiba-tiba. Tetapi bagi orang percaya sudah ada peringatan bahwa dia dapat belajar dari apa yang terjadi di sekitar kita, bahwa memang kedatangannya itu tidak ada yang tahu. Ya, sama seperti banjir, ya, tidak ada yang tahu kapan datang, tapi sudah ada persiapan kita. Ya, bagi mereka yang sudah memahami, sudah bisa mengungsi dan sebagainya. Artinya bahwa ketika kita tahu bahwa kedatangan Kristus itu pasti, tapi kita tidak tahu kapan, ya, meskipun banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menubuatkan Kristus datang tahun 2012, sehingga banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang mengatakan demikian, sehingga membuat orang jual rumahmu, jual semua hartamu karena Kristus mau datang, katanya. Tetapi ternyata kedatangan Kristus tidak ada seorang pun yang tahu, apapun tidak, katanya. Maka dikatakan di ayat 34, berjaga-jagalah supaya hatimu jangan serang oleh pesta pora
kita tergoda dengan kepentingan-kepentingan duniawi, kalau kita melihat dengan situasi ekonomi sekarang, maka beberapa keluarga di tengah-tengah jemaat mereka tidak lagi mengingat itu hari apa. Ya, semua hari sama saja. Hari Minggu pun dia tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena mereka pergi mencari rupiah, cari uang. Dia tetap jualan, dia tetap berdagang di hari Minggu. Ya, demi apa? Kepentingan duniawi. Ya, sehingga mereka berpikir kalau hartanya banyak, ya mereka bisa merasakan kepuasan, ketenangan. Ya, sehingga harta duniawi yang menjadi tujuan hidupnya. Maka diingatkan di sini kepentingan duniawi, pesta pora, kemabuk, karena itu bisa membuat kita apa? Kita melupakan Tuhan Allah. Maka bila Allah mengajarkan kepada kita untuk bekerja 6 hari, hari ke-7 adalah hari istirahat. Ya, ibu-ibu, kalau kita memblender di rumah ada mesin blender, biasanya kalau kita memblender pakai ada jedanya nggak ibu? Ada namanya istirahat sebentar baru nanti blender lagi. Apalagi kalau pesta bumbunya banyak, kemudian kita mau blender. Apa yang terjadi pada mesin blender? Ya, untuk menghaluskan bumbu itu terus kita hidupkan, nggak ada istirahatnya. Ya, terjadi kerusakan pada mesin blender itu. Ada istirahatnya. Apalagi kalau yang mau di blender itu banyak, istirahat dulu, baru nanti blender lagi. Ya, mesinnya dihidupkan lagi. Itu mesin, dia butuh istirahat sejenak. Maka orang percaya, manusia, dalam hukum Tuhan sudah dikatakan beristirahat sejenak. Ini gak kenal hari, semua hari sama. Sampai waktunya ibadah gak pernah dia ke gereja. Tapi ketika bencana sudah terjadi, gereja mengadakan diakoni, maka dia orang pertama yang menerima diakoni. Dia komplain sama gereja, kok gak ada ini diakoni gereja katanya. Padahal dia dan keluarganya tidak pernah mengingat hari Tuhan untuk sejenak dia beristirahat dari pekerjaannya, beribadah kepada Tuhan. Maka dengan peristiwa yang terjadi baru-baru ini, bencana terjadi, ya itu mengingatkan manusia bahwa memang kita nggak punya kemampuan untuk mengendalikan alam semesta, alam yang ada di sekitar kita, bahwa ternyata harta yang kita miliki, mobil-mobil mewah, rumah mewah, harta-harta yang menjadi kesayangan kita, itu ternyata bisa semuanya habis, ya kan? Di bawah air yang begitu arus yang deras hingga terbawa itu semuanya. Bahwa ternyata memang ketika firman Tuhan ini mengingatkan, berjaga-jagalah supaya hatimu jangan syarat dengan hal-hal yang membuat kita melupakan Tuhan. Hati ini perlu dijaga. Ya. Kalau wajah kita bisa dijaga ya dengan cara biasanya pakai bedak gitu ya. Dan juga bisa operasi plastik, yang kulitnya putih bisa jadi mau dihitamkan, yang kulitnya hitam bisa diputihkan gitu ya. Yang rambutnya keriting bisa diluruskan, yang rambutnya lurus bisa dikeritingkan ya. Dia menjaga, merawat secara fisik untuk tetap terlihat cantik, terlihat ganteng ya. Sering sekali kita bisa menghabiskan banyak rupiah yang menjaga tubuh kita ini tetap cantik, ya ganteng, ya kemudian bodinya keren begitu ya. Tapi kita lupa ini kan, menjaga yang di dalam hati. Berapa banyak rupiah yang kita keluarkan untuk membuat keinginan daging kita itu menjadi begitu senang. Tapi berapa banyak rupiah yang kita keluarkan untuk menjaga hati? Ya, hati kita yang sesungguhnya itu banyak sekali menyimpan hal-hal
ya, sehingga dia perlu dijaga, ya, hati yang perlu dijaga dari kebencian, dari iri hati, dari dendam. Ya, kita sering hanya memperhatikan yang terlihat secara jasmani, tapi kita melupakan untuk menjaga, merawat hati kita ini. Maka di minggu Advent ini kita diajak untuk jagalah hatimu, ya, supaya hati kita ini jangan terbawa oleh pesta, pora, dan kemabukan. Ya, kenapa kemabukan? Kalau orang mabuk, ya, jalannya lurus apa bengkok-bengkok jalannya, Bapak Ibu. Ya, banyak orang mabuk, dia bawa kereta, akhirnya masuk ke dalam paret kan, dan tidurnya di paret. Dia tidak lagi memiliki apa? Kesadaran penuh untuk mengendalikan kendaraannya. Itulah orang mabuk. Ternyata hati kita ini pun bisa mengalami kemabukan, gitu ya, mabuk oleh harta dunia, sehingga kita tidak lagi bisa mengendalikan kehidupan kita ini. Kita nggak bisa lagi menata hidup kita ini. Ya, seharusnya mau ke gereja, tapi kita belok, entah kemana-mana lagi arah tujuan kita. Ya, untuk memberi kekuasaan kepada keinginan-keinginan duniawi kita. Maka di minggu Advent ini kita diingatkan untuk kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Ya, sehingga kalau dikatakan di ayat yang ke-33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, semua harta kita akan habis, akan berlalu. Bumi yang kita tinggal ini akan berlalu. Semua harta yang kita cari, prestasi yang kita upayakan itu akan berlalu. Ya, ketika kematian datang menjemput kita, itu semua berlalu. Hanya tinggal nama. Itulah yang terjadi pada hidup manusia. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman-Nya itu kekal. Maka berjaga-jagalah dikatakan ayat yang terakhir, kita membaca bersama di ayat yang ke-36, 1-2 ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ketika Dia datang, itu berarti Dia akan menghakimi orang-orang yang selama ini telah hidup di dunia ini. Dia akan menghakimi kita, ya, dan apakah kita akan tahan berdiri? Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, kedatangan Kristus, hari Tuhan itu begitu menakutkan. Kenapa? Karena akan ada penghukuman di sana ketika dihakimi, akan ada penghukuman di sana. Tetapi bagi orang percaya, kedatangan Kristus itu membuatnya bersukacita. Kenapa? Karena itu berarti kita memperoleh mahkota kehidupan. Kita beroleh hidup yang kekal. Maka berjaga-jagalah dan berdoa senantiasa. Hati kita bisa mabuk dibuat oleh keinginan-keinginan dunia yang ada di sekitar kita ini. Siapa yang gak mau kaya? Siapa yang gak mau terkenal? Siapa yang tidak mau memiliki jabatan yang tinggi? Ya, semuanya itu diinginkan oleh manusia yang hidup di dunia ini. Tetapi bagi orang percaya, dia punya kekuatan melalui doanya. Sehingga dengan doanya itu, dan dia berjaga-jaga, dia lihat tetangganya mobil baru, dia tetap akan bersyukur. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak punya mobil, hanya punya kereta, tapi kereta bisa kami pakai sekeluarga untuk melayani Tuhan. Tidak jadi apa dia bilang, tidak jadi cemburu dia. Kawan sebelah TV baru, dia mau TV baru. Kawannya punya handphone baru, dia mau punya handphone baru. Padahal dia tidak punya ekonomi yang seharusnya bisa beli TV baru atau handphone baru. Maka apa yang dilakukan? Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tapi dengan kekuatan doa, orang percaya bisa menenangkan hatinya. Ketika dunia ini menggoda kita, berusaha untuk menjerumuskan kita, berusaha untuk menjerat kita dengan segala godaan
sehingga suami tidak akan bersungut-sungut dengan istrinya. Jangan pula ditengoknya istri orang lebih cantik, ya, sedangkan istrinya selalu mardaster. Dia akan berdoa, bersyukur memiliki istri yang senantiasa mendampinginya. Anak-anak muda dan remaja, dia bisa berdoa ketika pergaulan bebas yang ada di sekitar kita menawarkan bagaimana free sex, narkoba, ya, kecanduan rokok, kecanduan game online itu menggoda kita, dan sepertinya itu membuat kita senang dan begitu bahagia. Tapi anak muda, dia punya doa untuk senantiasa dia melipat tangannya dan memohonkan kepada Tuhan kekuatan, sehingga anak-anak muda di tempat ini tidak akan tergoda oleh segala pergaulan yang tidak benar di sekitar kita. Maka di minggu Advent ini, marilah kita berjaga-jaga, berdoalah senantiasa, karena nafas hidup orang Kristen itu adalah doa. Ketika kita tidak berdoa, berarti kita tidak hidup. Walaupun mungkin jasmania kita hidup, tetapi sesungguhnya kita mengalami kematian secara iman kita. Maka berdoalah, jangan biarkan segala hal, kepentingan-kepentingan duniawi, kegemerlapan duniawi menyeret kita, menjerat kita. Tapi biarlah ketika kita diajak untuk merenungkan bahwa pasti Kristus datang. Kapan memang dia datang? Kapan mudah-mudahan Yesus datang untuk kedua kalinya? Kita tidak tahu kapan, tapi pasti dia datang. Mungkin hari ini, mungkin besok, atau mungkin sampai kita meninggal pun Kristus belum datang. Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, yang harus dilakukan orang percaya adalah berjaga-jaga, berdoalah, supaya apa? Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan ini, yang penuh dengan berbagai hal yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Tapi orang percaya, dia punya doa untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di minggu Advent pertama ini Engkau mengingatkan kami untuk berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, karena kami menyadari Tuhan, kedatangan-Mu itu pasti. Dan ketika di minggu Advent pertama ini Engkau mengingatkan kami bahwa pengharapan kepada Kristus yang akan datang itu adalah pasti. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap berjaga-jaga dan berdoa, walau kadangkala dalam perjalanan hidup kami di dunia ini banyak sekali godaan, tantangan, penderitaan yang membuat kami hampir melupakan Tuhan. Maka biarlah di minggu ini ketika firman menyapa kami diingatkan bahwa Tuhan, Engkaulah Sang Pencipta, Engkaulah yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Alam semesta pun ada dalam kuasa tangan-Mu. Maka hidup kami yang dari debu tanah ini adalah dalam tangan kuasa-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami berjaga-jaga senantiasa, meski di sekeliling kami senantiasa menggoda kami, menyeret kami, tapi firman-Mu itulah yang meneguhkan kami, karena firman-Mu itu kekal, dan kami diberi kekuatan bila kami berpegang pada firman-Mu. Tuhan, bila beberapa hari yang lalu terjadi bencana kebanjiran Tuhan di daerah Medan dan Deli Serdang dan sekitarnya Tuhan, ada banyak warga jemaat-Mu, umat-Mu yang menderita Tuhan karena bencana ini. Mereka kehilangan harta benda, rumah mereka, tempat mereka, bisa merasakan keamanan dan kenyamanan. Dan saat ini mereka masih ada yang harus mengungsi Tuhan, karena rumah mereka menjadi rusak dan tidak lagi bisa ditinggali. Tuhan,
perayaan demi perayaan yang akan kami laksanakan itu semuanya mengarahkan kami untuk semakin setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Berkati seluruh majelis di tengah-tengah gereja ini, para penatua dan juga pendeta kami Tuhan. Berkatilah sehingga Engkau memakai mereka sebagaimana Allah punya rencana atas kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah GKPI Sampali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tangan kasih-Mu kiranya yang membuat